kalian itu udah bestian atau gimana sih gitu? Jadi kami tuh pertama kenal di writers room-nya Joko Abang tahun 2022 kayaknya. Waktu jadi abang bikin Nightmares and Daydreams. Waktu itu Harjo di magang di sana, aku di writers room. Jadi kita kenalan di sana. Jadi kita datang tuh pas syuting, ngobrol-ngobrol pas syuting, terus share-share ide cerita dan lain sebagainya. Dan banyak film yang kita sama-sama suka. Jadi dari sana sih kayaknya. Dan waktu 2023 kami ada satu project bareng yang kita kirim ke Bifan. Jadi kita ada project horor yang kami kirim ke project market di Bucheon International Fantastic Film Festival. Kepilih di sana, kami terbang ke sana dan menang juga award di sana. Dan itu waktu itu masih waktu kita masih di writers room-nya abang. Jadi kayaknya abang ngeliat ini kayaknya orang ini nih semangat atau apa mungkin. Jadi Tapi setelah itu kalian jadi anak tongkrongan bareng gitu atau gimana? oh ya kita sering nongkrong bareng, nonton bareng. Nonton film sih, nonton film. Karena dia nggak ada teman, aku nggak ada teman. Gue nggak ada teman sih, dia banyak teman. Tapi sifat kalian mirip-mirip atau satu introvert, satu extrovert atau? Ya gue lebih jarang ngomong sih gue. Gue asli juga jarang ngomong. Tapi kalau kayak gini harus ngomong nggak sih? Tapi gimana sih kalian saling melengkapi ketika dalam bekerja? Nah kalau ditanya gitu juga bingung sebenarnya, karena kan natural aja ya. Tapi misalnya pas syuting ini karena kita dua kepala pasti ya, dan dua orang berbeda pasti juga punya kemauan yang berbeda juga dan visi yang berbeda juga. Jadi sebelum syuting kita juga udah samain dulu satu kepala dulu. Jadi kita baca skrip, kita lihat adegan per adegan. Setiap adegan itu tuh ya kita sepakati dulu nih Alif maunya gimana. Nah habis itu udah setuju semua satu film. Pas kita bikin shortlist juga kita bikin bareng-bareng. Aku bikin adegan pertama, dia bikin dua misalnya. Habis itu aku present ke dia present ke aku Masing-masing lah. dan kasih masukan gitu. Jadi pas syuting beneran udah kayak satu orang sebenarnya. Tapi ketika di layar monitor kalian berdua atau? Oh berdua. Oh, jadi selalu berdua. Selalu berdua. Monitornya satu, dilihat berdua. Dua. Oh, dua. Jadi kita pakai iPad. Jadi kan bisa mobile sekarang. Pakai Gue kan WiFi. mobile biar kita lebih dekat sama set lah, karena kan kalau misalnya monitor biasanya lokasinya jauh kan. Jadi biar kita bisa hands on terus bisa cepat ya. Iya. Jadi ya benar kata Arjo. Jadi kita lebih sering ke set sih dibandingkan monitor karena mungkin karena anak baru kali ya, jadi masih semangat banget. Jadi iya kayak ngedirect pemain apa kayaknya lebih enak langsung kita yang ada di sana gitu, dan kita ngeliat langsung. Jadi kalau ada perbaikan atau retake ya kita bisa langsung deket ke pemain untuk ngasih masukan lagi atau gimana. Tapi pernah nggak mamanya Raffi gitu bilang sama pemain A, tapi kamu bilang enggak kok udah oke gitu. Sering nggak sih kayak gitu-gitu? Ada berapa kali, tapi kemudian itu udah jarang banget karena di awal kita udah kayak tahu tuh kita bakal mau semana gitu. Karakter itu tuh mau lagi ngalamin apa, looknya bakal gimana. Jadi misalnya kemudian ada yang kurang puas, kita tinggal yakin-yakinan aja. Jadi bukan hal yang gede gitu bagi kami. Jadi misalnya dia masih belum puas, ya udah kita ambil lagi. Tapi misalnya aku rasa udah cukup, ya aku tinggal yakinkan ke dia. Jadi basically kayak orang kerja bareng aja sih Mbak. Tapi karena kita udah satu kepala di awal, hal-hal gede itu nggak ada lagi friksi pas syuting. Jadi cuman hal kecil misalnya mau take lagi atau udah cukup. Oke, ini kan film pertama kalian ya, film panjang pertama kalian. Seberapa personal cerita ini? Karena kan biasanya film pertama tuh maunya personal gitu. Misalnya cerita Malin Kundang ini. Nanti kalau teman-teman tahu ceritanya dan itu personal, teman-teman kaget loh. Jadi kalau aku cukup personal. Aku nggak mau bilang bagian mana yang personal, tapi yang jelas adalah waktu kita ngedirect pemain, pemain itu kan mengemot emosi kan ya, dan untuk dia bisa mengemot emosi itu kita juga harus bisa membuat mereka merasakan ada di posisi itu gitu. Dan kemudian ketika sutradara mendirect, kita juga harus bisa merasakan itu sehingga kita ngerti
bagaimana menyampaikannya ke dia gitu. Jadi every part of the film is personal sebenarnya, karena kita ngasih apa yang kita pernah alami, apa yang pernah kita rasakan ke pemain untuk mereka juga bisa ngeluarin apa yang pernah mereka rasakan juga untuk pull off itu gitu. Karena kami yakin bahwa performance yang bagus itu adalah yang jujur gitu, dan itu jujur kalau beneran dirasain gitu. Jadi kalau personal aku merasa personal sekali ya, setiap bagian itu ada bagian diriku, bagian diri Harjo yang dikasih ke teman-teman kru dan pemain. Ya, terus ini kan berarti kalian berdua mau melanjutkan branding ini sebagai sutradara lagi berdua lagi atau Kita kan sendiri aja ya. Sebenarnya kita ada project ini yang tadi project Parasomnia itu, tapi kita sebagai produser, si Rasti sebagai director, Sebagai sutradara. Tapi untuk film pertama berdua ini sangat membantu sekali memang, karena skalanya gede banget. ada temannya? Ada temannya juga, jadi apa berdua kan. Tapi kalian gimana sih melewati masa kecil kalian gitu? Apakah dekat dengan dunia dongeng, dunia cerita rakyat dari orang tua kalian atau gimana sih? Aku kan dari Sumatera Barat, dekat diceritakan itu mungkin nggak langsung ya, karena kan orang tua beda-beda ya. Orang tua aku bukan jenis yang suka mendongeng, tapi kemudian mungkin dongeng itu terjadi di depan mata kali ya. Jadi apa tadi pertanyaannya Mbak? Langsung hilang. Ketika kecil gitu, sering didongengin sama orang tua atau suka baca buku cerita rakyat atau apa gitu. Kayak kalau dongeng enggak, tapi baca iya, karena dulu ayahku punya rental komik gitu. Jadi ya sempat baca-baca meskipun nggak tahu ceritanya apa. Kalau kamu sendiri? dulu sih kayaknya di sekolah ada buku ini, buku dongeng-dongeng Timun Mas atau kawan itu, dan sering nonton animasi juga ya waktu kecil kan. Animasi Malin Kundang, terus dia kan biasanya ada kartun gitu. Boleh tadi saya kan kalian ikutan apa workshop untuk membuat film pendek ya, Film panjang. Panjang. Nah, saya pengen tahu nih sekarang kan lagi musimnya festival gitu. Saya pengen tahu pendapat kalian seberapa penting sih buat sutradara muda gitu yang bikin ini, terus akhirnya dengan mengikuti festival seperti itu gitu. Mungkin karena festival kan platform buat biasanya buat cari kebaruan. Maksudnya mereka itu kayak apa sih yang baru, apa sih proposal yang baru, mungkin itu platform buat talenta baru untuk menayangkan filmnya atau mungkin mencari investor untuk proyek-proyek. Kita harus undang sama Pak. Kasih ya.